Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Kepala Desa Giri Sasak, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Raya Lidu Sulendang Sedi, lengkapnya hadirin dan hadirat majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keberkahan, kesempurnaan majelis niki, seperti biasa kita kembali awali dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma nabbihna min ghaflatina warzuqna basiratan fi nufusina hatta na'rifa zallatina. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Anas bin Malik sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yauman, ya. Anas bin Malik berkata, aku mendengar Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu hari, okay. Wa qad kharaja wa kharajtu ma'ahu, dan Umar bin Khattab keluar dan aku keluar bersamanya, okay. Anas bin Malik bercerita bahwa beliau keluar, okay, bersama Sayyidina Umar. Hatta dakhala haitan, sampai ia masuk ke dalam satu kebun, ya. Fasami'tuhu, maka aku mendengar Umar berkata, yaqulu wa baini wa bainahu jidarun, ya, wa huwa fil haid, antaraku dan antaranya jidar, yakni penghalang, pembatas, ya, atau tembok. Wa huwa, dan Umar fil haid, berada di dalam kebun, ya. Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Jadi dalam riwayat niki Anas bin Malik bercerita beliau pergi bersama Sayyidina Umar, ya, ke dalam kebun, ya. Lalu Anas bin Malik mendengar Umar niki berkata, ya. Apa kata Sayyidina Umar? Jarakku dan engkau dibatasi oleh tembok, ya. Padahal Umar, ya, berada di dalam kebun, searan kebun di narak berdua di narak tembok, ya. Apa kata Sayyidina Umar? Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ya. Jadi beliau berbicara dengan terhadap dirinya, ya. Dia berbicara kepada nafsunya, kepada jiwanya, ya. Bakhin, ya.
Niki kalimat-kalimat yang dipakai untuk menunjukkan rasa takjub, ya, wah ini, ya. Wallahi, demi Allah, la tattaqiyannallaha, ya, sungguh engkau, ya, takut kepada Allah, demi Allah sungguh engkau takut, ya, kepada Allah, au liyu'adzibannaka, atau Allah akan mengazabmu, ya. Jadi Sayyidina Umar sebagai bentuk cara beliau bermuhasabah, ya, menghisab dirinya, beliau berbicara dengan dirinya sendiri. Wahai nafsuku, jika engkau bertakwa kepada Allah, ya, maka kau selamat. Tapi jikalau engkau tidak bertakwa kepada Allah, maka tentu tunggulah azab Allah. Ya. Maka tentu dengan kisah niki menjadi kita ambil pelajaran bahwa satu waktu penting bagi kita untuk bermuhasabah, ya. Kita suatu waktu berbicara dengan diri kita, ya, apa tujuan kita, apa manfaat kita melakukan suatu perbuatan, ya. Lalu kita tegur hati kita. Seandainya kau melakukan kebaikan, kau selamat. Tapi jika kau melakukan keburukan, maka mudaratnya akan kembali kepadamu. Wa qala al-Hasan fi qaulihi ta'ala, dan berkata Imam Hasan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, ya. Niki firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat niki disebutkan salah satu jenis nafsu, macam nafsu, ya. Nafsu lawamah. Jadi tingkatan nafsu niki pertama paling rendah disebut dengan nafsu amarah bisu, nafsu yang mengarahkan kepada keburukan, ya, kejahatan, kemaksiatan, yang disebut dengan amarah bisu. Jelas nafsu niki merupakan nafsu yang buruk, ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua, niki lebih arah entan solah, yang disebut dengan nafsu lawamah. Tapi karena nafsu yang sudah memiliki sifat mencela diri, mulai merasa diri salah, buncela diri, okay. Lamun nafsu amarah bisu niki denara merasa diri salah, okay. Den wah cela diri, den wah anggap diri hina, den wah anggap diri salah, selalu kena, okay. Tapi kalau nafsu lawamah, dia mencela dirinya, wah kulit dosa, keluik salah, berarti ada kebaikan sudah yang Allah berikan, minimal sudah mampu mencela dirinya, ya. Terus naik lagi kepada nafsu mulhamah, ya, nafsu yang sudah diberi ilham, petunjuk, ya. Setelah lawamah naik ke mulhamah, diberi petunjuk, sudah bisa membedakan besak salah, besak kena, besak ganggu, besak dek ganggu, ya. Terus naik lagi menjadi nafsu mutmainnah, ya. Ketika dia melakukan ini sak kanggo pun gawe, merasa tenang. Ini namanya nafsul mutmainnah. Ibarat tiang pelunggu sami mungkin layak karang tegawe dosa salah, nafsu amarah bisu, ngonek-ngonek kita mencela diri kita banyak salah, oleh dosa, okay. Terus naik tingkat, kita diberikan petunjuk oleh Allah, melen tegawe sak solah, melen tegawe tinggalan, kita tinggalkan yang buruk-buruk, okay. Maka kita sudah mendapat petunjuk, lalu melakukan yang soleh, tayak menjadi nafsu mutmainnah. Ibarat makin terzikir, tegawe amal soleh, maka muncullah jiwa yang tenang, okay. Selanjutnya ada para nafsu radiyah.
nafsu yang ridho. Ketika dia ikut berzikir, ikut menjalankan amal-amal ketaatan, lalu Allah mengujinya dengan segala ruang bentuk musibah, ridho. Dia ridho terhadap apa yang Allah berikan, dia ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, baik itu sebuah kenikmatan yang dia inginkan atau sesuatu musibah yang Allah berikan kepada. Kalau sudah ridho, maka segala macam yang dia lakukan pasti diridhoi oleh Allah. Maka tingkatan nafsu yang selanjutnya namanya nafsu mardiyah, yang selalu diridhoi, ya. Dan yang selanjutnya yang paling tinggi tingkatannya namanya nafsu kamilah, sempurna, ya. Di dalam ayat niki minimal kita memiliki nafsu al-lawamah yang mencela diri. Ditafsirkan dalam ayat niki qala al-Hasan fi qauli ta'ala, ya. Imam Hasan berkata menyangkut ayat sabaru, wala uqsimu bin nafsil lawwam. Qala, beliau berkata, la yalqi al-mu'minu, ya, tidaklah bertemu seorang mukmin illa yu'atibu nafsahu, ya, kecuali yang menegur dirinya, ya. Jadi searan dengan mukmin haruslah ia menegur dirinya, ya. Wah bedue nafsu lawamah, karakternya, sifatnya dia celah dirinya, menegur dirinya, mengkritik dirinya, ya. Nabi unin kritik diri. Nah, niki maza aratu bi kalimati, apa yang aku inginkan dengan kalimat yang aku keluarkan. Misal kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, ya, menghina orang, mencela orang, atau berbicara yang tak ada manfaat, apa kena, apa jat mau, apa tujuan, terus kita cross check. Maza aratu bi aklati, apa yang aku ingin terhadap makananku. Seandainya kejak keluaran makanan yang haram, apa tujuan? Keluar makanan yang subat, nepi kena. Maza aratu bi syurbati bi syarabati, ya, apa yang aku inginkan dengan minumanku. Ajarin nepi sak gawen, apakah itu berbicara, makan, minum, selalu dia mengecek nepi hikmah, nepi tujuan, ya. Karena perkara saat telu niki berteparan wajib setiap waktu berbicara, makan, minum, dan tetap tegawe tanpa ada sebuah manfaat. Apa tujuan bicara, nepi tujuan makan, minum, ya. Terus kita mengawasi apa yang kita lakukan. Wal fajiru, sedangkan orang yang fajir, jahat, ya, yang di kuduman la yu'atibu nafsahu, terus berjalan ke depan, la yu'atibu nafsah, ia tidak menegur dirinya. Ayat tak beda. Lamun dengan beriman pasti dia akan tegur diri, ya. Ketika berbicara salah, tegur diri. Ketika makan minum yang kurang tepat, tegur diri. Tapi orang yang jahat, nyaken salah, nyaken nure, maksiat, ucapan yang keluar buruk, makanan buruk, minuman buruk, perilaku tidak baik, terus berjalan terus kuduman ke depan, ya, la yu'atibu nafsah, dia tidak pernah menegur dirinya, mencela dirinya. Si dene salah, si dene kurang bagus ucapan, lolos. Nikilah perbedaan al-mu'min dengan al-fajir. Orang disebut mukmin ketika dia mampu meng-cross check, mengkritik diri. Kalau tidak, maka disebut al-fajir, orang yang berperilaku jahat. Wa qala Malik bin Dinar rahimallahu taala, berkata Malik bin Dinar rahimallahu abdan, moga-moga Allah merahmati akan satu hamba. Qala, ia berkata li nafsi, kepada dirinya. Jadi selalu menegur diri, karena bahas
pembahasan kitab niki tentang muhasabatun nafs, ya, mengecek diri, bermuhasabah diri, ya, menyangkut diri. Ini alasta sahibata kaza, ya. Nah, alasti, ya, alasti sahibata kaza, apakah atau bukankah engkau melakukan ini, atau memiliki ini? Alasti sahibata kaza, bukankah engkau wahai diri memiliki ini? Jadi misal makin mau harta dari perbuatan usaha yang tidak baik, misal lah, bukankah engkau punya ini? Mau barang dari harta yang haram, malik kita celah diri kita, bukankah engkau yang punya ini? Summa zammaha, kemudian ia mencelanya. Oh, ternyata dari barang yang haram, dari sumber yang haram, dia terus celah dirinya. Okay. Summa khatamaha, kemudian, ya, ia mengendalikannya, ya, langsung dia kendalikan. Khatam niki ibarat tali sak tolo ele hidung binatang untuk dikendalikan. Biasa jadi kusir jaran, ya, atau sempi, tinggal kadang tali sak kanan, kanan lain. Awak nikilah gambaran, ya, dikendalikan, mengendalikan nafsu. Summa alzamaha, kemudian mengikatkannya, ya, mengikatkan dengan apa? Kitab Allah, akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita celah, kita atur nafsu niki, ya, mencelanya, mengendalikannya dan mengikatkannya dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab lamun tendek ikat dengan hukum-hukum Allah, maka semakin liar nafsu ni, ya. Fakana lahu qaidan, maka adalah Quran itu baginya qaidan, menjadi pemimpin, ya. Kalau diikat dengan aturan Allah, dengan Al-Quran, maka aturan itu atau petunjuk itu, Al-Quran itu akan menjadi pemimpinnya yang mengatur nafsu itu, ya. Lagu lamun tendek tahu celak nafsu, dek tahu kendalian nafsu, dia tahu napiara ikat dengan aturan Allah, maka siap-siap kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka nafsulah yang menjadi pemimpin kita, maka kita menjadi budak nafsu. Lamun terjadi budak nafsu, berarti bukan budak Allah, siap-siap akan mendapatkan murka Allah, karena Allah maha pencemburu, tidak mau Allah niki disembah oleh orang yang banyak sesembahannya, ya. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah, ya cukup hamba Allah, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba nafsu, ya. Karena Allah SWT yang memberi rezeki mulai dari saat kita bangun tidur sampai tidur lagi, maka layaklah yang kita sembah, yang kita tempat mengadu hanyalah Allah, ya. Lagu searan manusia, padahal yang memberi adalah Allah, tapi saat diberi ujian, banyak hamba niki lupa kepada Allah, malah lebih sibuk meminta pertolongan kepada makhluk. Bukan berarti tidak boleh minta tolong kepada makhluk, silahkan, tetapi Allah inginkan kepadanya lebih dulu untuk kita meminta pertolongan. Cik kerang teringatan sida Allah, ya bun, surah Al-Fatihah ni jadi rukun, ada tu faham, nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya, nggih. Ya tu hebat niki bahasa Al-Qur'an. Lamun terbaca na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Makna niki bisa jadi dia menyembah Allah atau selain Allah. Tapi ketika dipindah kalimatnya iyyaka na'budu, maka makna niki hanya
Berarti dia narak sak lain yang kita sembah hanya Allah. Setelah kita berikrar hanya kepadamu kami menyembah, setelah niki wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi sebelum tiang pelunggu kami minta pertolongan, maka jalankan tugas sebagai hamba ibadah juga. Niki den wah ibadah, ending tolong doa. Bundin joko Allah dengan lain mari, bukan kepada Allah. Maka banyak hal-hal yang kita lakukan yang jauh dari nilai-nilai petunjuk-petunjuk Allah. Maka saat kita mendapatkan ujian musibah, kembalikan kepada Allah. Ambil air wuduk, buat sembahyang, buat munajah kepada Allah. Nenek gaji anak sakit, naik gaji sembuhkanlah, naik gaji kurang lancar rezeki, kelancarkan. Setelah nikah usilah kita syarat, karena kita hidup di dunia terikat dengan sebab akibat. Apakah lo nyinggak kepeng atau lo berusaha atau lalu jok dokter mau sakit, yang penting pertama dulu angkat iman, hadapkan hati kita kepada Allah. Maka Allah tentu senang. Tak makin Allah. Contoh yang pelunggu sami bisila. Makin berduit Nabi arak sopok dengan karang tapi Nabi. Nah ketika arak mau masalah ujian dengan lain ngending tolong, dengan lain bercerita, pasti kita kecewa. Atau berduit senina misah baru sebut dalam pidato niki cara mencari istri yang solehah. Masih kelas sanawiyah aliyah sudah memberikan nasihat embiat tentang pete contoh nina sak perlu sak solah. Yo ikembin perlu tersampaian barang ni ke sebab kebahagiaan niki kena mun terberdua senina sak soleh. Bu makin seandainya den soleh mustahil tenang nggih. Ia kancem momo, dia kancem tinduk, ia kancem sakit atap. Bundin soleh, sakit-sakit tangan. Setiap ngerawas, nyakitan misal. Setiap mensogol pakaian nur, lelah bantengangan. Ayo jaga bunloi, bapak berjulu mati jaga. Nikilah gambaran buat perlu ikuti petunjuk Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab niki harus kendalian nafsu. Aden nafsu niki menjadi budak kita, bukan kita yang dikendalikan nafsu sehingga kita yang menjadi budak nafsu. Wa hadza min mu'atabatin nafs, dan ini termasuk menegur jiwa, menegur nafsu. Wa qala Maimun bin Mahran at-taqiyu, adapun takwa asyaddu muhasabatan li nafsi, lebih besar muhasabahnya kepada dirinya min sultanin ghasimin, dari seorang raja yang zalim, wa min syarikin syahihin, dan dari syarik teman yang kikir. Jadi orang yang takwa itu lebih banyak muhasabah kepada dirinya daripada seorang raja yang zalim atau dari teman yang kikir. Jadi ciri orang yang bertakwa niki lebih sibuk dia muhasabah dirinya, mengecek dirinya, bukan mengkritik orang lain, mengecek orang lain, tetapi lebih banyak mengecek dirinya, apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah dia perbuat. Wa qala Ibrahim at-Taimiyuh, masaltu nafsi fil jannah. Jadi Ibrahim at-Taimiyuh ini ia bermuhasabah, dia merenung, sampai dia berkata masaltu nafsi fil jannah, aku contohkan, aku gambarkan, aku misalkan diriku fil jannah, di surga.
Jadi ni bayangan diri ni hidup pilih surga. Okay. Akulu min samariha, aku makan ya dari buahnya. Sebab tersebut dalam Al-Quran, selepuan buah mai arak doang di dalam surga. Buku bayangan diri petik buah surga, sekadar bayangan juga. Okay. Wa asrabu min anhariya, dan aku minum ya dari sungai-sungai searak di dalam surga. Disebutkan ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar dan lain sebagainya. Inilah ruang bentuk keindahan-keindahan searak di dalam surga. Wa aniku abkaruha ya, dan aku aanik ya memeluk abkaruha, bidadari-bidadari yang ada di dalam surga, yang selalu dalam keadaan tidak pernah apalah bahasa kita niki dalam keadaan perawan terus. Di nara istilah kebalikan. Apa kebalikan? Leyuh bisil. Selalu dalam keadaan bikr, yakni perawan. Ya bayangan. Ya dong puruk ni, makan, minum, menikmati pasangan. Nah setelah nikah, summa masaltu nafsi, kemudian aku contohkan diriku, gambarkan diriku ya, pinar, di dalam api neraka. Setelah kebayangan diri ke surga dengan penuh kenikmatan, nane kebayangan diri ke jauh neraka. Apa puruk? Aku lu masih arak kakenan masih. Aku makan min zakumiha, dari zakum. Zakum niki salah satu makanan penghuni neraka yang berduri. Pohon zakum ndak man kena duri malik ya, tebal tajam, sekadar tolang ngampak doang lolos lah kementul. Berem dia kesakit. Buat apa lagi niki duri, buam kena malaikat, tanin dik bayi malaikat andin bau. Dia ada istilah dik milih harus dipaksa, dik milih tampas terus. Ayo bayangan elek dalam api neraka. Terus apa minuman? Wa asyrabu min sadidiha, dan aku minum dari nanah searai dalam neraka lah. Makanan zakum dik-man malik makanan saleh nggih, dik-man malik dalam bentuk nanah yang dia makan. Terus napa anda? Wa aliju min salasiliha, dan aku tersiksa dari rantai tegiring isi rantai-rantai sare le api neraka. Wa aglaliha, dan dibelenggu ya. Ya ni bau si terbeda surga mai idam, neraka wandin mai. Nggih. Fakultu, maka aku kata li nafsi, kepada diriku ya, aku kata kepada diriku setelah ngayal bisila, setelah bayangan diri saat surga kancing neraka jauh dari perbandingan. Okay. Ya nafsu, wahai nafsu, kuning kena diri, ayya syai'in turidina, apa sama meletam lalu, apa milik. Apa kata nafsu? Faqalat uridu an arudda ila dunya, aku ingin kembali ke dunia. Ya, ini nafsu, aku ingin kembali ke dunia. Fa'amala solihan, supaya aku melakukan amal soleh. Qultu, aku berkata, fa anti fil umniyah, maka engkau wahai nafsu di dalam angan-angan, di dalam harapan. Fa'mali, maka kerjakanlah, beramallah. Maksud ketika gambaran lema negeri akhirat, ada orang yang masuk ke dalam neraka, nafsunya niki keinginannya ingin kembali ke dunia. Lemone surga din mungkin kembali jog dunia, imai hidup ni akhirat, malah dunia susah. Lemun dengan soleh ya ruan milih mati. Lagu ndek sabani dan sembal je mati ya Allah. Sebenar imile ikembek
Karena untuk bisa berjumpa dengan sang kekasih itu dia lewat proses. Apa proses? Lewat kematian. Lamun dek milih mati, dia milih bedet kanca sang kekasih, berarti lekap cintamu kepada Allah. Abah ni kilah gam. Lagu dia terbeni belak-belakan wah milik kematian. Pira amal malik mungkin. Dia terbeni. Tetapi tentu persiapan, gitu. Nah, sehingga orang yang soleh niki ingin disegerakan, ya, karena mereka berharap ingin segera bertemu dengan sang kekasih yang dirindukan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka banyak persiapan untuk melakukan amal soleh, karena dengan amal soleh itu Allah berikan rahmat, dengan rahmat itu dia akan masuk ke dalam surga. Kalau sudah masuk ke dalam surga, dia berjumpa dengan Allah sang kekasih, maka tak mungkin dia kembali ke dunia yang penuh dengan tipu-tipu, yang penuh dengan permainan, yang penuh dengan tipu daya. Mengenai dunia susah doang amdai, akhirat sekecil susah di akhirat. Ndak mungkin ele akhirat di surga, kubur doang kah narak penyusah. Orang yang soleh ketika di dalam kubur mendapatkan taman surga, sudah nampak kenikmatan nilai akhirat, padahal nikmat nyampe akhirat, ya. Sehingga ketika mendapatkan nikmat di dalam alam kubur, mereka berharap, ya Allah, haruan kiamat ada terutama jog dalam surga, gitu. Ni kindin mele itulah jog dunia. Lamun nafsu yang buruk, ya, mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, sehingga dia berkata, saya onek niki yang Ibrahim, ya, dia berkata kepada dirinya, wahai nafsuku, nane ye wahangan-angan dia, untung nane masih milik dunia, maka beramallah. Saya ingat lemak lemum dek tentu beramal nane, iya wah muni lemak milim tulak jog dunia legundin bau. Mumpung masih dunia, maka beramallah sebelum engkau nanti wah sampai akhirat bu milim tulak jog dunia legundin bau. Mumpung masih, makin bapak-bapak ibu-ibu kita masih elik dunia ni kisila, berkeringat paksa diri. Kenapa guru kita menjadi orang yang soleh, alim, faqih, ya, terus menjadi orang yang bermanfaat untuk umat? Karena beliau dalam menjalani hidup dan kehidupan dunia berbeda dengan kebanyakan orang, ya. Karena beliau melawan nafsunya. Seorang nafsu mele malas ibadah, lawan bentak. Misal jam telu mai penidam paksa ngasih, nggih. Ketika dengan nafsu niki napiaran ingin melakukan kemaksiatan, keburukan, lawan, ya, dengan berpuasa, dengan riyadhah dan lain sebagainya. Sehingga beliau mampu melawan nafsu, sehingga dimuliakan oleh Allah dan mendapatkan kemuliaan, ya, ilmunya, keimanannya, kesolehannya, dan seterusnya. Inilah ketika orang sudah memaksakan dirinya untuk mengutamakan kepentingan ibadah kepada Allah daripada menuruti hawa nafsunya, ya. Maka mumpung di dunia beramallah, ya. Lamun tuh belin dunia, maka tak ada istilah kembali ke dunia ini. Yang ada hanyalah penyesalan. Wa qala Malik bin Dinar sami'tul Hajjaj, berkata Malik bin Dinar, aku mendengar Al-Hajjaj yahtubu, berkhutbah, wa huwa yaqulu, dan Al-Hajjaj dalam khutbahnya berkata, rahimallahu mra'an, moga-moga Allah merahmati akan seorang hasaba nafsu, yang ia telah hisab dirinya. Semoga Allah merahmati orang yang sudah mengintrospeksi diri, yang selalu mawas diri. Teduhan isi Al-Hajjaj ini ke dalam khutbah. Qabla ayyasiral hisabu ila ghairih, sebelum, ya, hisab itu diserahkan kepada selainnya.
Jerin tukang hisab di dunia diri hisab dulu. Sehingga lemak penghisaban ini akan diserahkan kepada selain dirimu. Sini Allah. Ya. Kalau mau tendik hisab diri pasti lemak terhisab si dengan saya di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lemonah Allah menghisab kita denara istilah lolos dari penghisaban. Sekecil perbuatan buruk yang kita lakukan walau zarrah, yakni salah satu zat yang sangat kecil seperti itu, gambaran keburukan tetap akan dicek, diperiksa, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bu Allah Sang Maha Kuasa yang akan langsung mengecek, menghisap sak ketuanat lelelah berembe kelegar, berembe ketakut. Dunia doang seandainya salah gawe bu terpanggil ndak man kena isi pusat BPK apa ranah dah KPK terketuan si polisi doang lemele-menek nggih. Gembe padahal polisi niki atau orang yang bertugas mengawasi niki sekadar beketuan lah ketakut nggih, takut saran tamu penja takut saran tahu padahal sak beketuanan niki kandun pade sang solahan jaga kandun sang kelor jaga rusuh nggih lagu takut ikembe niki lah gambaran apalagi lemak ketuan si malaikat bu dia solah ruan malaikat serem doang nggih. Lamun malaikat penjaga surga lembut ruan, lagu penjaga neraka berembiru nggih serem nggih. Munah malar takut ya. Inilah gambaran. Semoga Allah merahmati orang yang telah menghisab dirinya sebelum nanti orang lain menghisapnya, yakni Allah Subhanahu. Rahimallahu mra'an, moga-moga Allah merahmati akan seseorang akhaza bi'inani amalih, yang telah menahan kendali amalnya, yang telah mengambil kendali amalnya atau menahan amalnya, artinya amalan yang dia lakukan dia yang kendalikan sesuai dengan petunjuk Allah. Fanazara maza yuridu bi, maka ia teliti apa yang diinginkan olehnya ya. Rahimallahu mar'an nazara fi mikyalihi, dan semoga Allah merahmati orang yang memandang atau meneliti di dalam takarannya ya. Nabi gawe selalu teliti ketika berusaha jadi tukang ngukur, teliti melakukan sesuatu, teliti. Rahimallahu mar'an nazara fi mizanih ya. Moga-moga Allah merahmati orang yang meneliti dalam timbangannya. Famazala yaqulu hatta abkani, maka terus ya ia berkata sehingga ia membuatku menangis ya. Ajarin Malik bin Dinar niki mendengar Al-Hajjaj yang berkhutbah kepada dirinya, barang terus berbicara kepada dirinya ya, atau kepada orang lain, sampai membuat Malik bin Dinar menangis. Wa haka sahibun lil Ahnaf, dan sahabat lil Ahnaf bercerita bin Qais ya. Qala ia berkata, kuntu usahibuh ya. Kuntu usahibuhu, aku adalah orang yang selalu menemaninya ya. Fakana ammatu salatihi, maka adalah kebanyakan solatnya bilail, di waktu malam, ad-du'a, berdoa. Jarin Al-Ahnaf bin Qais niki selalu di waktu malam terus melakukan ibadah, solat, memperbanyak doa. Wa kana yaju ilal misbah, dan ia mendatangi al-misbah, lampu. Lampu saleh niki nyala api, dia nampak lampu Philips okay.
fayadau asba'ahu, ya asba'ahu, maka ia letakkan jarinya fihi di dalam lampu itu, penerang itu, hatta yahissa bin nar, sehingga ia merasakan panasnya api. Summa yaqulu li nafsi, kemudian ia berkata kepada dirinya, ya Hanifu, wahai Hanif, ya, atau wahai Ahnaf, ikna diri pas taruh jarinya, telapak tangannya di misbah, lampu yang panas itu, ya. Apa katanya? Ma hamalaka ala ma sana'ta yauma kaza, ma hamalaka ala ma sana'ta yauma kaza, apa yang telah mendorongmu, ya, atas apa yang telah engkau perbuat pada hari ini. Apa yang mendorongmu sehingga engkau melakukan perbuatan seperti itu? Nah, mungkin seandainya gawe pegawaian lengi, apa yang mendorongmu? Nah, berat. Terus dia meng-cross check dirinya sampai dia meletakkan tangannya di lampu yang terasa kulitnya oleh api itu. Ini gambaran ketika amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk, maka nanti di akhir kehidupan di yaumil kiamah akan ada siksa, yakni api neraka. Nah, sebelum merasakan api itu dia taruh tangannya ke dalam api sebagai bentuk merasakan. Seperti inilah gambaran siksaan yang akan diperoleh bagi orang yang melanggar petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan dalam kisah yang lain disebutkan, ketika engkau melakukan dosa salah sekali waktu, kita ambil satu batang korek api, kita bakar dan sentuhkan ke kulit kita, pasti akan terasa sakit, ya. Itu hanya satu batang korek api, tapi terasa sakit, ya. Nah, bagaimana nanti ketika di yaumil akhirah, ketika ada penghuni neraka masuk ke dalam neraka, digambarkan di dalam Al-Quran siksaan yang paling ringan di dalam api neraka saat ia menginjakkan kakinya ke bara api neraka yang sangat kecil, ya. Saking panasnya meletus muhnya, kepalanya, saking panasnya, padahal sangat kecil. Itu baru siksa yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan siksa yang sangat besar, sangat berat di dalam api neraka? Dalam kitab Tanbihul Ghafilun, jenis dari api yang akan membakar penghuni neraka, yang pertama berwarna merah. Warna merah ini ternyata tidak keras untuk menghanguskan penghuni neraka, sehingga Allah mendamkan, ya, menyimpan, memanaskan api niki 1000 tahun sehingga berubah menjadi warna putih, ya. Ternyata masih kurang panas, dipendam lagi sisi Allah 1000 tahun sampai berubah menjadi warna hitam. Nikilah warna api neraka, hitam, tak bercahaya, tak mengeluarkan sinar, tetapi panasnya luar biasa, ya. Nikilah gambaran contoh-contoh dari muhasabatun nafs, ya, sebagai bentuk meng-cross check diri kita, apakah kita orang yang banyak dosa atau tidak. Tentu dengan bermuhasabah, ya. Lemat sambung al-babul hadi wassamanun, bab yang ke-81 fi bayani talbisil haqqi bil batil, dalam menjelaskan yakni talbis, ya, tapi kena memalsukan hak terhadap kebatilan, ya. Jadi gawe kebatilan seolah-olah ya kena isi nanggap, ya paran kena lebih salah, ya. Nabi ini ke contoh-contoh, lemat sam, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah terkhusus kepada guru kita almarhum
Tuan Guru Muhammad Ridwanullah dan Ummina serta umumnya kepada semua keluarga kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bidadari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada jamaah yang berinfak, bersedekah, mudah-mudahan Allah SWT mencatat sebagai amal jariah. Dan kepada masyarakat yang khusus sehari legubuk niki, mudah-mudahan dengan asbab majlis ilmu dan zikir niki Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan Allah bermudah dalam mencari rezeki halalan thayyibah lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy